Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sajadah subuh yang dimuliakan Allah, bil khusus dan terutama para guru kita yang mulia yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, Imam Fauzi, ya, Ustaz Salih, Ustaz Fakhru, dan ada Ustaz Idris Haji. Belakang kita ada guru kita mulia Mahmud Ali, kemudian Ustaz Farman dan Ustaz Hermawan, dan seluruh asatidzah para guru-guru yang kita muliakan. Pekan ini tentu saja ada dirundung duka ya. Kita tahu bersama istrinya Ustaz Abu Salim. Kemudian tadi malam juga salah satu jamaah kita Pak Reki Anwar, istrinya meninggal dunia. Kemudian juga salah satu jamaah kita Pak Edi ya, RT 6 dan 11 meninggal dunia. Kemudian juga Pak Heru kemarin baru saja menjalani operasi jantung. Kita bacakan surat Al-Fatihah bagi yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Semoga Allah terima iman Islam mereka, melapangkan kubur mereka, menjadikan kuburnya sebagai Allah yang jinan. Allah jadikan amal soleh sebagai teman setia, memberikan kenyamanan dalam kuburnya. Allah turunkan mereka dengan curahan rahmatnya, jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kuburnya. Kumpulkan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kita, para keluarga besar sekalian semua. Juga kepada yang sedang sakit, doakan segera Allah sembuhkan penyakitnya, sehatkan afiat dan semuanya, tanpa ada penyakit yang tersisa sedikit. Ada hari ini yang kulli min salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bismillahil Fatihah Al-Fatihah ya kashifal hammi fadil ham ya man ya'lamu yarhamuna fiha subhanallahumma wa tahiyyatuna assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslimnya beliau menjelaskan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jelaskan sebagai bab bayani makna qauli sallallahu alaihi wasallam syahran wa syahra 'idin la yanqusan. Ada 2 bulan Id yang tidak akan berkurang. Keduanya tidak akan berkurang. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini tentu dalam rangka menjelaskan syahra 'idin, ada 2 bulan yantahi bil 'id, bahwa keduanya sama-sama diakhiri dengan 'id. Yang pertama adalah syahrul Ramadan alladhi yantahi bil 'id wa syahrul Dzulhijjah alladhi fihi al-'id.
bulan Ramadan yang diakhiri dengan Id dan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada Id. La yanqusan disebutkan sebagai la yanqusani fi thawabi wal ajr, bahwa pahala yang Allah siapkan itu tidak akan pernah berkurang dari setiap amal yang kita kerjakan. Kalau ada amal yang dikerjakan di bulan selain Dzulhijjah dan Ramadan, maka amal itu ada potensi berkurang dan dapat dipastikan berkurang, karena tidak ada satu amal kita yang kita kerjakan secara sempurna. Kita sholat subuh selain bulan Dzulhijjah dan selain bulan Muharram, selain bulan Dzulhijjah dan selain bulan Ramadan, maka ada potensi berkurang pahalanya dengan ketidakkhusyuan berkurang, dengan kurang tumanina berkurang, dengan bacaan yang kurang tepat berkurang, dengan lintasan-lintasan pikiran lagi sholat Allahu Akbar pikiran utang misalnya, nah itu berkurang. Dengan segala wudhu kita yang kurang sempurna, mungkin aurat yang sempat tersingkap, ibu-ibu mungkin pakai mukenanya kurang rapat, ya itu mengurangi amal, mengurangi pahala amal yang khusus ajr wassawab. Tetapi khusus di bulan Ramadan dan di bulan Dzulhijjah, pahala dari amal setiap yang kita kerjakan itu la yanqusani tsawab wal ajr. Kata Imam An-Nawawi, tidak akan pernah sampai mengurangi pahala. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa amal-amal yang dikerjakan di bulan Ramadan dan Dzulhijjah yang wajibnya saja Allah lipat gandakan. Kalau seandainya kita menganalogikan secara sederhana bahwa katakanlah misalnya sholat subuh yang kita kerjakan itu kontennya 100, konten di bahasa Indonesia. Zaman dulu kita kontennya 100 gitu. Nilainya 100. Maka kalau selain bulan Dzulhijjah Ramadan, ya kurang khusyuk, kurang jadi nggak jadi 100, kurang tumanina nggak jadi 100, ya banyak mikirin yang lain nggak jadi 100. Tapi karena bulan Ramadan dan Dzulhijjah amal nanti sudah dilipat gandakan, nilainya nggak jadi 100 lagi, berlipat-lipat ganda. Kalau lo sampai 1000 kali lipat sudah 100.000 kan, analoginya begitu. Maka kalaupun nggak khusyuk sedikit, nggak akan kurang sampai mengurangi nilai di bawah 100. Itu secara sederhana analoginya begitu. Kemudian dalam aspek yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad pernah beliau mengatakan, fa in qult, yaqul Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fa in qulta, kalau Anda bertanya kepada saya, ayyul ashraini afdal, mana di antara 10 hari yang paling mulia, paling afdal? Sementara Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashr, demi malam yang 10. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh beliau bahwa wa layalin ashr, pendapat yang paling kuat dipilih oleh Ibnu Katsir adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa kok beliau memilih itu? Padahal bahasa yang Allah gunakan adalah walayal, demi malam-malam. Walaupun kemudian beliau kutip pendapat yang lain, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam pertama Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan 10 malam terakhir Ramadan. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau Anda bertanya kepada saya, fa in qulta ayyul ashraini afdal, mana 10 hari yang lebih utama? Ashrul Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, atau ashrul akhir min Ramadan, atau 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Qultu, maka saya akan jawab, as-sawabu fihi an yuqal, lebih tepat seandainya kita mengatakan dan menjawab layalil ashril akhir min Ramadan afdal min layali ashril hijjah. 10 malamnya terakhir bulan Ramadan tentu lebih mulia dibandingkan 10 malamnya pertama Zulhijjah. Wa ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyami ashri Ramadan. Tetapi 10 pertama siangnya Zulhijjah lebih mulia, lebih utama dibandingkan 10 terakhir siangnya bulan Ramadan. Jadi apa yang dimaksud bihadzal tafdhil yazulul ishtibah? Dengan sama-sama saling memuliakan inilah kemudian akan hilang keraguan dan kesamaran. Yadullu alaihi anna layalil 'ashr min Ramadan innama fuddilat bi'tibari lailatul qadar. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan dia mulia karena malamnya. Kenapa? Karena di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Satu malam memuliakan semua malam dalam hitungan 1 tahun. Satu malam memuliakan 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi wa ashru Dzulhijjah innama fuddila bi'tibari ayyamihi idh fihi yaumun nahri wa yaumu Arafah wa yaumut tarwiyah. Tetapi 10 pertama bulan Dzulhijjah menjadi lebih utama, diutamakan dan dimuliakan disebabkan karena siang harinya. Karena di antara siang hari di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, ada hari Nahar penyembelihan, dan ada hari Tarwiyah tanggal 8, 9 dan tanggal 10. Tanggal 8, 9 dan tanggal 10. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kalau bicara malam yang paling mulia sepanjang tahun, sepakat para ulama adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tetapi kalau bicara afdhalul ayyam, hari yang paling mulia sepanjang tahun perjalanan hidup kita adalah Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 hadis ini Nabi SAW menyamakan antara Ramadan dan Dzulhijjah. Kenapa? Pertama adalah kedua bulan ini sama-sama bulan yang diakhiri dengan Id, atau bulan yang terdapat di dalamnya Id, yantahi bil Id yaitu Ramadan, wa fihi al-Id yaitu Dzulhijjah. Di dalamnya ada Id yaitu Dzulhijjah dan diakhiri dengan Id yaitu Ramadan. Maka amal yang paling mulia dijelaskan oleh para ulama karena keduanya sama-sama diakhiri dengan Id, rangkaian amal untuk menuju Id yang dikerjakan adalah puasa 1 sampai 29 Ramadan atau 1 sampai 30 Ramadan. Setiap hari kita berpuasa diakhiri dengan Id. Maka Idul Adha pun adalah hari raya setelah kita melakukan rangkaian ibadah puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan an ba'di azwaj din Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus misalnya Hafsah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan sangat memperhatikan 4 puasa. Tidak pernah beliau meremehkan 4 puasa ini, menyederhanakan 4 puasa ini. Yang pertama adalah Tis'ul Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tadi pagi sudah sahur
Sampai masjid sejadi teh manis. Dilema juga kita ini. Pakai baju Imam Fauzi bingung dia. Diminum salah, gak diminum salah. Tis'ul Dzulhijjah, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian apa? Al-Ashir min Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian apa? Salas ayyam kulli syahr, 3 hari setiap bulan. Kemudian ya, awal al-itsnaini wal khamisaini, puasa 2 hari, 2 pertama hari Senin dan 2 pertama hari Kamis tiap bulan. Jadi Senin pertama, Senin kedua, Kamis pertama, Kamis kedua dalam setiap bulan. Ini 4 waktu yang Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan puasa. 9 hari pertama kira mau diambil teh manisnya. 9 hari pertama Dzulhijjah, kemudian 10 Muharram, kemudian 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, dan juga yang keempat adalah 2 Senin pertama dan 2 Kamis pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh Hafsah ya, radhiyallahu ta'ala anha wa Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diakhiri dengan Id, maka rangkaian amalnya adalah puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak akan lama-lama. Insyaallah satu kawan guru saya belum bisa ngaji, beliau yang ngajarin saya ngaji. Salat saya rukuknya saya paling ingat, saya ketika rukuk itu kurang rata, beliau ngeratain dulu SD itu ya. Jadi nggak boleh murid lebih lama bicara dibandingkan gurunya. Yang dua lagi saja. Yang kedua adalah karena Nabi menyamakan Ramadan dengan Dzulhijjah. Dan Ramadan mulia dengan malamnya, kita mengejar Lailatul Qadar. Dan kata istri-istri Nabi SAW termasuk juga Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, aqama lailahu, beliau pasti bangun untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, salat. Mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan dengan salat 8 rakaat tahajud, qiyamul lail. Maka 10 pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 wabil khusus, siang hari pertama bulan Dzulhijjah adalah siang hari yang paling mulia sepanjang tahun kita. Maka menghidupkan dan mengejar kemuliaannya pun menegakkannya dengan salat sunat 8 rakaat. Salat sunnah apa yang setara dengan tahajud 8 rakaat di siang hari? Duha. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau sudah 10 pertama Dzulhijjah, kami memperbanyak menegakkan salat di siang harinya. Dan salat yang dianjurkan diperbanyak di siang hari adalah salat duha. Yang kedua. Yang ketiga, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka yang dianjurkan Nabi kepada kami adalah bikasratit takbiri wa tahlil wa tahmid. Memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid secara khusus. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Itulah kalimat takbiran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Allahu Akbar, takbir. Walillahil hamd, tahmid. Jadi bukan hanya membaca takbir, tahlil, dan tahmid itu dari sejak malam takbiran, dilanjutkan dengan ayat tasyrik di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 setiap habis sholat fardu saja, bukan.
Bahkan sejak tanggal pertama bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 sangat dianjurkan memperbanyak itu. Puncaknya malam takbiran dilanjutkan sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'dal asr. Kalau kita lebaran hari Kamis, maka tanggal 11-nya hari Jumat, 12-nya Sabtu, 13-nya Ahad, ba'da asar terakhir kita memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 9 pun dianjurkan. Kapan penganjurannya? Dalam beberapa penjelasan disebutkan fi ayyi makan, dan terlebih yang lebih diutamakan adalah fil masajid wal manazil, di masjid-masjid dan di tempat tinggal kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kalau sudah tanggal pertama sampai 9 Zulhijjah, beliau paling rajin ke masjid, kemudian melantangkan suara. Kalau dulu ada mimbar, ya, beliau sembari teriak melantangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid. Dan setiap kalau Umar sudah bertakbir, tahlil dan tahmid, semua sahabat langsung pada nyambung. Ini kebiasaan Umar. Makanya kita gemakan dari sekarang. Jangan-jangan masih ada yang belum nyadar ini sudah Zulhijjah. Nyadar cuma ya sapi kambingnya saja. Syiar tentang takbir, tahlil dan tahmidnya enggak ada. Kalau sudah sore JJS ngapain? Pada ramai di kandang sapi. Bawa anak, bawa cucu, melihat gitu kan. Tapi lupa mensyiarkan takbir, tahlil dan tahmidnya. Ini 3 amal saja. Ya. Kenapa Allah menyamakan antara Ramadan dengan Zulhijjah? Sebagaimana hadis Nabi tadi, syahra 'idin la yanqusan. Amal apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah berkurang. Pahalanya dan juga catatan amal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan benar demikian. Nah, bagaimana kemudian kita harus mengamalkan? Maka yang pertama adalah puasa adalah rangkaian amal yang kemudian diakhiri dengan Id, Ramadan seperti itu, Zulhijjah seperti itu. Maka usina wa iyyakum, minimal kita puasa. Kata para ulama 9 hari lebih utama. Kalau tidak bisa, maka ambillah kemudian puasa Daudnya. Kalau tidak bisa puasa Daud, maka ambillah minimal Senin, Kamis, kemudian Tarwiyah Arafah. Tidak bisa, maka Tarwiyah Arafah. Tidak bisa, maka yang paling minimal adalah Arafah. Dan kalau Arafah, tentu yang harus kita hadirkan adalah maknanya 9 Zulhijjahnya, supaya tidak ada kerancuan lagi. Sajadah subuh insya Allah sama-sama memaklumi. Kita sudah sama-sama diajarkan oleh guru-guru kita bahwa yang namanya puasa Arafah patokannya adalah 9 Zulhijjahnya, bukan wukufnya. Karena apa? Satu Pak, dulu pernah terjadi tidak diselenggarakan haji selama 40 tahun karena banyak ya masalah, banyak musibah, banyak kejadian dan seterusnya, perang dan lain sebagainya. Seperti kita kemarin COVID, ada nggak penyelenggaraan haji? Nggak ada. Tapi kita puasa 9 Zulhijjah nggak? Kalau bagi yang selama ini alasannya puasanya bergantung wukufnya jemaah haji di Arafah, ternyata nggak ada yang wukuf. Tapi kita puasa tidak? Puasa. Dan Nabi SAW diperintahkan puasa 9 Zulhijjah sejak tahun 2 Hijriah. Sementara Nabi haji tahun berapa? Hajjatul Wada' Nabi 10 Hijriah. Dan Nabi hanya haji sekali. Baru ada wukuf di Arafah tahun 10 Hijriah, sementara Nabi sudah terbiasa puasa tahun kedua, ketiga, 4, 5 Hijriah. Itu puasa 9 Zulhijjah. Maka di mana kita tinggal kapan 1 Zulhijjahnya, tinggal runut kapan tanggal 9-nya, di situ kita puasa Arafahnya. Kalau kita kemarin tanggalnya adalah hari Selasa, 1 Zulhijjah, maka insya Allah kita puasanya hari Rabu. Nah, saya menyerukan, mari kita buat syiar ya 9 Zulhijjah puasa Arafah, masjid menggelar buka puasa bersama, supaya syiarnya hidup. Mengadakan puasa, buka puasa bersama, dilanjutkan dengan takbirannya sampai besok paginya. Kenapa? Karena kita insya Allah nanti pas waktu subuhnya puasa lagi Pak. Puasa
Dan berbuka puasanya adalah setelah sholat Id yang paling afdol dengan daging dari hewan yang kita kurbankan. Ini yang paling utama. Karena Nabi SAW dikatakan tidaklah berangkat sholat Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu, dan tidaklah lagi makan saat Idul Adha kecuali setelah sholat Id. Dan Nabi setelah sholat Id sembelih kambing, dagingnya dibawa ke rumah dan diolah oleh istrinya, dan beliau makan dengan hewan yang beliau kurbankan. Nah, tapi ini khusus bagi yang berkurban dan sembelihnya tanggal 10. Kalau yang disembelihnya tanggal 13, nggak mungkin puasa sampai tanggal 13. Berbuka puasa. Kalau yang kemudian nyembelihnya di Ambon, ngirim hewan kurbannya ke mana, ke Sulawesi, maka jangan juga nunggu dulu daging datang baru buka puasa. Ya. Kemudian juga sangat dianjurkan bagi yang menyembelih secara pribadi, bukan disembelih orang lain. Sehingga kalau yang tidak berkurban, kalau yang disembelihnya hewan itu di luar tanggal 10, yang disembelih jauh bukan di tempat dia berada dan tidak menyaksikan secara langsung, maka silakan selepas sholat Idul Adha buka puasa sebagaimana biasa dengan lontong sayur dan opor ayam. Nah, itu bukan daging kambing atau daging hewan kurbannya. Nah, nggak apa-apa, ya. Opor ayam pun insya Allah nggak ada masalah. Ya, walaupun Nabi nggak pernah makan opor ayam. Ya, ini bukan sunnah Nabi, bicara gitu. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah ya ajma'in, wabillahi taufiq hidayah, waridha wal hidayah. Haji Sofyan, ya cukup sekian. Haji Sofyan, Haji Kosasi, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.